Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agnes Dwi Hadrala dari kelas 11 KT2. Nah, di video kali ini saya akan membahas bab 7, yaitu Internet Gateway. Di bab 7 ini ada 10 materi, yaitu pengenalan Internet Gateway, lalu tahapan konfigurasi NAT, konsep konfigurasi WAN, lalu konfigurasi WAN dengan metode DHCP client, lalu konfigurasi WAN dengan metode manual, konfigurasi LAN, konfigurasi NAT, lalu trik, lalu perapihan konfigurasi, lalu ARP. Di sini kalian buka Firefox dan login ya. Lalu di sini kita new tab. Nah, lalu namanya itu Internet Gateway. Kalau sudah, kita add. Nah, lalu kita klik kanan, lalu pilih yang network. Nah, di sini untuk tipenya itu kita dengan manajemen. Nah, kalau sudah, kita langsung share saja. Lalu kita klik kanan lagi, lalu pilih yang not. Di sini pilih yang grafik OS, lalu programnya kosongkan temu option, kita adalah saja, lalu kita save. Nah, lalu saya akan menambah switch. Nah, untuk menambah switch, kita itu bisa mengunduh gambarnya terlebih dahulu. Kita ke Chrome, terus cari dengan left hub. Nah, di sini ini cari ini, lalu ini, lalu ini, nah, lalu kita pilih file yang ini. Nah, lalu ini kita unduh. Kita tunggu. Kita login dengan hashtagnya tadi 2.168. Ini username-nya root, passwordnya Tinet. Kalau sudah, login. Nah, lalu ini kita buka folder ini, lalu kita ke app NetLab, lalu file, lalu pin. Nah, lalu di sini kita akan upload file. Nah, di sini saya akan upload ini. Ini kita klik kanan, lalu upload. Nah, kita oke saja. Selanjutnya kita ke Tinet lagi, lalu ini, lalu kita close. Nah, lalu kita ke sistem, lalu pilih yang sistem setting. Nah, di sini kita fix permission, lalu kita open, lalu kita klik yang ini. Nah, di sini kita open. Nah, lalu kita klik kanan, pilih yang not. Nah, di sini kita pilih yang Cisco. Lalu di sini untuk ini ikonnya itu kita klik, lalu di sini kita cari yang switch. Nah, di sini yang ini, lalu kita select. Lalu di sini namanya saya akan ganti dengan SP min Cisco. Lalu kita klik save. Di sini itu saya akan membuat topologi seperti ini ya teman-teman. Lalu saya akan mendapatkan VPC. Nah, untuk mendapatkannya kita klik kanan, lalu pilih yang node, lalu kita
pilih yang virtual VC. Nah di sini namanya itu jadi VPC1, lalu kita pilih save. Kita rapikan di sebelah sini. Lalu kita buat yang VPC juga sama saja seperti tadi. Nah, lalu kalian ini kalau sudah buat VPC 1 sampai 5, kita hubungkan semuanya ya. Ini ke sini. Kita save saja. Lalu ini ke sini. Lalu save saja. Lalu kita ke sini. Lalu save. Save. Sini kita save. Nah di sini itu kita tidak bisa karena kita harus ganti Ethernetnya. Kita cancel. Nah di sini kita ganti pada Ethernetnya itu kita ganti dengan 6. Kita klik save saja. Nah lalu ini kita sambungkan. Lalu save. Lalu ini juga kita sambungkan. Lalu kita save. Nah, untuk pertama kita akan konfigurasi WAN terlebih dahulu, yaitu dari router ke ISP ya. Nantinya ISP itu akan bertindak sebagai DHCP server yang kemudian akan memberikan IP secara otomatis router mikrotik kita. Nah, terus nanti itu kita akan konfigurasi LAN, yaitu konfigurasi dari router mikrotik ini ke kumpulan klien-klien. Nah, di mana nantinya konfigurasi LAN ini kita akan konfirmasi IP address dan DHCP server. Kalau dari router ke ISP itu dia sebagai DHCP klien. Nah, DHCP servernya itu ISP-nya itu yang memberikan IP otomatis ke routernya. Nah, tapi kalau router ke para klien-kliennya ini dia menjadi DHCP server, bukan lagi DHCP klien. Nah, terakhir itu kita akan konfigurasi NAT. Jadi nanti itu IPC-nya itu mesti menggunakan IP privat. Nah, itu akan diterjemahkan dengan IP public oleh NOT agar bisa internetan. Nah, kalau sudah kita melakukan semua, lalu kita masuk ke folder ini. kecuali yang kecuali yang switch. Lalu kita login ke terminal. Nah, ini router. Nah, saya loginnya itu pakai yang Agnes ya. Nah, lalu kita ketikkan IP DHCP min client print. Nah, ini saya akan membahas ini DHCP client, lalu IP address, DNS, dan gateway. Nah, lalu kita enter. Nah, jadi kan ini sudah tersedia, tapi di sini saya akan menghapusnya dan belajar dari nol atau dari pertama ya. Kita ketikkan IP DHCP min client, bentar, lalu print. Nah, lalu kita ketik print di file. Nah, lalu di sini itu terdapat 3 parameter, yaitu IP address ya, lalu DNS dan gateway. Nah, kita catat gateway di notepad. Gateway-nya kan ini ya, saya sudah catat di sini. Nah, lalu kita ketikkan print. Nah, remove number null. Kita ketikkan remove number null. Nah, lalu kita ketikkan print.
Nah, di sini sudah hilang ya teman-teman. Lalu saya akan mengkonfigurasi yang ada di IP address. Nah, kita ketik ini slice dulu. Lalu ketik IP DHCP min client. Lalu add interface sama dengan ether 1 disable. Nah, lalu kita bisa enter. Lalu kita ketikkan IP address pin. Kita enter. Nah, ini di sini IP-nya itu sudah terdapat 5.143 ya. Lalu saya akan praktekkan yang UI di Winbox. Ini kita login box dengan address tadi di yang user saya. Ini lalu passwordnya itu nah ini sudah ya. Lalu saya akan praktekkan yang UI ya. Nah ini kita bisa ke IP lalu DHCP. Nah lalu kita klik. Nah ini itu IP yang dikonfigurasi tadi ya. Kita bisa saja kita yang ini. Lalu ini itu sudah paten ya, harus di checklist. Lalu kita apply. Nah di sini kita cek status. Nah di sini itu terdapat sudah ada IP address, gateway, DHCP dan lain-lain. Nah kita kalau sudah bisa klik OK. Nah lalu kita ke new terminal. Nah di sini kita ketikkan ping 888. Nah maka di sini akan TTL ya teman-teman. Nah setelah saya mempraktekkan DHCP, saya akan mempraktekkan yang versi statis. Nah, di sini kita remove dulu IP-nya, klik IP address, remove number 0. Lalu kita enter. Nah lalu kita cek lagi dengan IP address pin. Nah di sini sudah hilang ya teman-teman, sudah kehapus. Nah kita bisa konfigurasi IP address-nya terlebih dahulu. Nah kita bisa ketikkan IP address sama dengan yang tadi di notepad. Itu 92.168 terserah kalian mau berapa. Sini saya akan memakai 25. Jangan lupa kita kasih slice 24. Lalu interface sama dengan enter 1. Nah kayak gini ya teman-teman. Kalau sudah kita enter, lalu kita ketikkan IP address. Nah di sini IP-nya sudah ada ya teman-teman. Ini 5.25 yang tadi sudah kita buat. Lalu kita coba ping gateway-nya. Ketikkan ping 192.168.5.2. Nah itu menggunakan IP yang di ini, gateway yang ini ya teman-teman. Lalu kalau sudah kita enter, nah maka di sini akan TTL ya teman-teman. Lalu setelah mengkonfigurasi IP address-nya, di sini saya akan mengkonfigurasi gateway-nya. Sebelum itu kita bisa mengeceknya dengan perintah IP root print. Lalu kita enter. Nah jadi seperti itu untuk konfigurasi gateway. Kemudian saya akan konfigurasi yang DNS ya teman-teman. Kita ketikkan dengan IP DNS servers 888. Lalu kita enter. Nah lalu kita ketikkan IP DNS print. Kita coba cek. Nah di sini servernya sudah ada ya, ini yang tadi saya buat. Lalu kita coba ping 88. Harusnya ini TTL. Nah di sini sudah TTL ya teman-teman.
Lalu kita coba ping google.com, kita enter. Nah, di sini juga TTL ya teman-teman. Nah, kita beralih ke inbox. Lalu di sini saya akan modifikasikan di inbox ini dengan IP, lalu addresses. Lalu untuk IP yang ini kita bisa hapus. Kita tambah kalau addressnya itu per IP yang tadi 192.168.5.25. Lalu apply. Nah, di sini networknya itu akan otomatis seperti ini ya, diisi. Interface-nya juga saya menggunakan Ether 1. Lalu kalau sudah kita oke. Nah, kalau sudah kita bisa close saja. Lalu saya akan membuat yang IP, lalu yang routes. Nah, lalu untuk yang IP ini kita bisa hapus. Oke. Sudah kita klik yang ini, tanda plus, lalu gateway-nya. Nah, lalu kita gateway-nya itu kasih yang 192.168.5.2. Nah, itu yang di sini ya teman. Ini yang di ini yang dicatat. Lalu kalau sudah kita apply, lalu oke. Nah, ini kita close saja. Lalu ini saya juga. Lalu saya akan cara itu DNS, nah itu IP. Lalu kita pilih yang DNS. Nah, di sini servernya itu akan otomatis 8.8.8. Kalau sudah kita apply, lalu oke saja. Nah, setelah tadi sudah konfigurasi WAN, saya akan konfigurasi LAN. Nah, kita pilih IP lalu address. Nah, kalau sudah kita klik yang ini. Nah, lalu addressnya itu kita pakai yang 192.168.1/2/4. Nah, untuk ethernya itu kita pakai yang 2 karena untuk di sini itu ethernya 2 ya teman-teman. Lalu kita apply, lalu oke. Kita close saja. Lalu untuk konfigurasi DHCP server kita pilih yang IP, lalu DHCP server. Nah, di sini kita klik yang ini DHCP setup, lalu di sini kita pakainya yang enter 2. Kita next. Nah, ini addressnya ini akan seperti ini. Kalau gateway-nya ini akan seperti ini. Nah, ini itu konfigurasi yang akan nanti kita konfigurasikan. Lalu kita next. Nah, di sini DNS-nya kita ganti dengan 8.8.8.8 ya teman-teman. Kalau sudah kita next. Nah, ini biarkan default, kita next. Lalu di sini kita klik oke. Nah, kita close saja. Nah, lalu kita nyalakan switch. Lalu kita buka terminal VPC 1. Nah, di sini kita ketikkan IP DHCP. Nah, di sini kan IP-nya 8.254, lalu kita ketikkan show IP. Nah, maka di sini IP-nya akan sama ya teman-teman. Lalu kita ke VPC 2. Di sini kita ketikkan IP DHCP juga. Nah, di sini ada tulisan Dora, nanti akan keluar IP-nya. IP DHCP. Ini DHCP. Lalu IP-nya ini kan 250. Nah, untuk selanjutnya itu saya akan mengkonfigurasi NAT karena NAT-nya ini saya gunakan layarnya. Nah, kita ke Windows lalu pilih yang IP. Lalu kita ke firewall. Nah, kita klik yang NAT. Lalu kita klik yang tanda plus. Nah, ini di sini biarin saja. Lalu ini di sini enter 1. Nah, jika sudah kita klik action. Lalu actionnya itu di sini kita ganti dengan expired. Nah, kalau sudah kita apply, lalu oke. Nah, saya akan coba mengkoneksikan di Firefox-nya. Nah, ini maaf, yang VPC ini 1. Di sini kita coba ping 8888. Nah, di sini kita lihat teman-teman. Lalu kita coba ping nah, di sini TTL. Kita coba ke VPC 2. Ini 888. Nah, di sini juga TTL ya teman-teman. Lalu kita selanjutnya kita poin terakhir yaitu ARP atau
Address Resolution Protocol. Nah, RP itu ketika kita mengenai OS pin 88 dan pin 28, RP itu akan mencatatnya. Untuk melihatnya, kalian bisa klik ID, lalu ARP. Nah, kalian bisa lihat di sini terdapat IP yang sudah request pin 28 dan pin google.com. Nah, di sini dia sudah ada ID 253, 252, 251, 254, ini 250 dan lain-lainnya. Itu merupakan IP dari VPC tadi ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.